Halo, selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Kali ini Ibu akan membahas untuk kelas 9, yaitu latihan soal ujian sekolah. Contoh soal yang pertama, dalam ulangan matematika ditetapkan jika benar nilai 2 dan salah nilai -1 dan tidak dijawab nilai 0. Jika jumlah soal ada 100 dan Anto menjawab 44 soal benar dan mendapat nilai 67, berapa soal yang tidak dijawab Anto? Untuk menjawabnya, mari kita buat tabel seperti ini. Benar, tidak dijawab, dan salah. Kemudian kalau benar, poinnya itu 2 atau plus 2. Kemudian kalau tidak dijawab, poinnya 0. Kemudian kalau salah, poinnya -1. Kemudian Anto menjawab 44 soal benar. Nah, berarti kita kalikan nilainya 2 kali 44, 88. Nah, sedangkan nilai Anto adalah 67. Nah, untuk yang tidak dijawab ini 0 kali berapa saja, tentu saja 0. Nah, sekarang kita lihat yang salah. Untuk yang salah, supaya ini 67, kemudian ini 88, maka kita kurangi saja ya. 88 kurangi 67. Berarti di sini harus -21. Jadi 88 kurangi 21 itu 67. Nah, berarti berapakah yang salah? -1 kali berapa supaya -21? Berarti yang salah adalah 21 soal. Nah, sekarang kita bisa menjawab soal yang tidak dijawab. Jadi soal yang tidak dijawab kita susun. Soalnya ada 100. 44 soal dijawab benar. Kemudian ini yang tidak dijawab kita belum tahu, itu yang ditanyakan, tidak dijawab. Kemudian ditambah 21. Nah, ini kita jumlahkan, 100 sama dengan tidak dijawab. Kita jumlahkan 44 tambah 21 itu 65. Berarti yang tidak dijawab sama dengan 100 dikurangi 65. Berarti yang tidak dijawab ada 35 soal. Ya, inilah jawaban untuk soal nomor 1. Contoh soal yang kedua, dari sekelompok anak yang berjumlah 42 anak, 20 anak menyukai bakso, 25 anak menyukai mie ayam, 10 anak menyukai keduanya, berapa anak yang tidak menyukai keduanya? Supaya lebih mudah untuk menjawabnya, kita buat diagram Venn, tapi ada juga cara yang lain. Tapi untuk diagram Venn ini lebih mudah ya. Kita cari yang menyukai keduanya. Yang menyukai keduanya kamu taruh sini. 10 anak menyukai keduanya. Kemudian 20 anak menyukai bakso. Jadi satu lingkaran ini yang menyukai bakso. Nah, di sini 10 anak. Padahal yang menyukai bakso ada 20. Berarti tinggal 20 kurangi 10. Di sini 10 anak. Jadi 10 anak saja yang menyukai bakso. Kemudian yang menyukai mie ayam itu ada 25 anak. Sedangkan 10 anak menyukai keduanya, sudah ada 10 anak di sini. Maka yang menyukai mie ayam saja itu 25 dikurangi 10. Berarti di sini 15. Nah, untuk yang tidak menyukai kita taruh di sini. Nah, kita hitung bahwa jumlah anak semuanya itu ada 42. Berarti yang tidak menyukai keduanya, yang tidak menyukai sama dengan jumlah anak semuanya dikurangi yang menyukai bakso saja plus yang menyukai keduanya plus yang menyukai mie ayam saja. Jadi sama dengan 42 dikurangi 35. Jadi sama dengan 7 anak. Jadi kalau posisi 7 anak itu di sebelah sini. Jadi yang tidak menyukai keduanya adalah 7 anak. Mari kita lanjutkan contoh soal yang ketiga.
Contoh soal yang ketiga, diberikan barisan bilangan 3, 8, 13, 18. Tentukan rumus suku ke N. Kita lihat barisannya 3, 8, 13, kemudian 18. Di sini bertambah 5 semua ya. Ini juga bertambah 5. Nah, bertambah 5. Berarti ini adalah barisan aritmatika. Di mana barisan aritmatika suku ke N-nya adalah A plus N-1 kalikan beda. Di sini suku pertamanya adalah 3. Bedanya adalah 5. 5 ini diperoleh dari suku kedua dikurangi suku pertama. Bedanya adalah 5. Nah, kita masukkan ke rumus UN sama dengan A plus N-1 kalikan beda. Nah, inilah rumusnya. Kemudian kita masukkan sama dengan A-nya 3 plus, kita tulis N saja karena ini yang suku ke N yang ditanyakan, bedanya 5. Kemudian 3 ini kalikan, kali dengan 5 plus 5N min 1 kali 5 min 5. 5N nya kita taruh depan, 5N plus 3 min 5. Jadi rumus suku ke N nya 5N min 2. Inilah suku ke N untuk barisan bilangan 3, 8, 13, dan 18. Mari perhatikan contoh soal yang keempat. Perhatikan gambar berikut. Jadi ini ada 2 garis jajar AC dan DF ya. Kemudian besar sudut di sebelah sini 138. Kemudian di sini 4Y min 2. Pertanyaannya, hitunglah nilai Y. Nah, di sebelah sini akan sehadap dengan sebelah sini. Sehadap dengan sebelah sini. Berarti sebelah sini besarnya 138 derajat. Nah, AC itu adalah garis lurus. Berarti sudut sebelah sini 180. Jadi untuk 4Y min 2 itu sama dengan 180 dikurangi 138 derajat. Sudutnya kita hilangkan ya. Kemudian 4Y sama dengan ini kurangi 180 dikurangi 138 itu 42. Kemudian min 2 nya kita pindah ke belakang menjadi plus 2. Maka 4Y sama dengan 44. Berarti nilai Y sama dengan 44 dibagi 4. Maka nilai Y sama dengan 11. Inilah mencari nilai Y. Mari kita lanjutkan dengan contoh soal yang kelima. Contoh soal yang kelima, suatu fungsi dirumuskan fx sama dengan min 3x plus 7. Jika fa sama dengan 37, hitung nilai A. Ini hitung nilai A. Kita tulis dulu fx sama dengan min 3x plus 7. Nah, berarti kalau fa kita ganti juga ini min 3a plus 7. Ternyata FA sama dengan 37. Sama dengan min 3A plus 7. Min 3A kita pindah ke depan ya. 3A sama dengan 7. Ini plus menjadi min 37. Nah, 3A sama dengan minus 30. Maka A sama dengan min 30 dibagi 3. A sama dengan minus 10. Jadi nilai A sama dengan minus 10. Sekarang perhatikan contoh soal yang ke-6. Hitung suku ke-9 dari barisan 2, 8, 16, 26. Saya tulis dulu 2, 8, 16, 26. Nah, dari 2 ke 8 ini bertambah 6. Dari 8 ke 16 ini bertambah 8. 16 ke 26 ini bertambah 10.
Nah, barisan ini disebut barisan bertingkat. Nah, untuk barisan bertingkat itu ada rumusnya tersendiri. Tapi karena di sini yang ditanyakan hanya suku ke-9, maka kamu bisa mencari pakai cara manual. Karena hanya suku ke-9, kecuali ditanyakan suku ke-40. Nah, kalau suku yang kecil kita bisa juga menambahkan, kalau setelah tambah 10 berarti 12, berarti tambah 12 itu 38. Kemudian setelah ditambah 12 tambah 14, 38 tambah 14 itu 52. Kemudian ditambah dengan 16 itu menjadi 68. Kemudian kita tambahkan lagi 18, ini menjadi 86. Kita lihat, kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti kita satu lagi. Kita tambahkan dengan 20, berarti sama dengan 106. Jadi, suku ke-9 sama dengan 106. Jadi kita bisa pakai cara secara manual, kecuali yang ditanyakan suku ke-40. Mari kita lanjutkan dengan contoh soal yang nomor 7. Mari kita lihat soal yang ke-7. Berikut ini adalah diagram lingkaran yang menunjukkan peserta ekskul. Jika banyak anak yang mengikuti basket, ada 35 anak. Berapa banyak anak yang mengikuti ekskul menyanyi? Kamu perhatikan diagram lingkaran berikut. Yang tenis meja itu 120 derajat, yang basket itu 105 derajat, bulu tangkis 60 derajat, tari 45 derajat. Nah, menyanyi derajatnya belum ada. Kamu tahu bahwa satu lingkaran itu 360 derajat. Maka kita mencari sudut untuk menyanyi itu 360 derajat, dikurangi, dijumlahkan semuanya, ditambah 105 derajat, kemudian ditambah 65 derajat, kemudian ditambah 45 derajat. Nah, ini kita jumlahkan semuanya. Ini 120 tambah 105 tambah ini 105, berarti ini 330 derajat. Berarti sudut untuk menyanyi itu adalah 30 derajat. Nah, berarti banyak anak yang suka menyanyi. 30 derajat. Nah, di sini lihat yang diketahui. Di sini yang ikut basket itu ada 35 anak. Sedangkan basket di sini adalah 105 derajat. Berarti ini per yang mengikuti basket, karena yang diketahui adalah yang mengikuti basket 105 derajat kali jumlah anak yang mengikuti basket. Nah, ini kamu coret, ini kamu coret. Ini bawah dapat 3, berarti sama dengan 30 derajat dibagi 3. Berarti yang ikut menyanyi ada 10 anak. Beginilah cara mengerjakan soal untuk nomor 7. Mari kita lanjutkan soal nomor 8. Contoh soal yang ke-8, harga 3 buku dan 2 pensil Rp31.000. Sedangkan harga 1 buku dan 3 pensil Rp22.000. Berapa harga 3 buku dan 3 pensil? Misalkan buku kita misalkan X, pensil kita misalkan Y. Nah, berarti kita susun persamaannya. Kita gunakan yang metode campuran. Buku itu X, 3X plus 2Y sama dengan Rp31. Persamaan yang kedua, 1 buku 1 X atau X saja plus 3 pensil 3Y sama dengan Rp22.000. Nah, kita pakai cara yang metode campuran, yaitu metode eliminasi dulu supaya lebih mudah. Atas kali 1, bawah kali 3. Atas kali 1 tetap, bawah kali 3 ini menjadi 3X plus 9Y sama dengan 22 kali 3, 66.000.
Supaya X hilang, maka tanda dikurangi. 2Y min 9Y adalah min 7Y. Kemudian 31 dikurangi 66 itu sama dengan min 35.000. Nah, berarti Y sama dengan min 35.000 dibagi minus 7. Maka Y sama dengan 5.000. Nah, sekarang Y sama dengan 5.000. Misalkan kita masukkan ke persamaan 2. X plus 3Y sama dengan 22.000. Nah, Y-nya ketemu 5.000 ya. Maka X plus 3 kali 5.000 sama dengan 22.000. Nah, berarti X plus 3 kali 5.000 itu 15.000 sama dengan 22.000. Berarti X sama dengan 22.000 dikurangi 15.000. Berarti nilai X adalah 7.000. Nah, ingat tadi X itu adalah buku dan Y itu adalah pensil. Nah, yang ditanyakan adalah 3 buku plus 3 pensil. Ya. Berarti harga 3 buku 3 kali 7.000 ditambah, kita nggak usah pakai rupiahnya ya, nanti terakhir saja, ditambah 3 kali 5.000. Jadi sama dengan 21.000 ditambah 15.000. Jadi harga 3 buku dan 3 pensil adalah 36.000 rupiah. Beginilah cara menjawab untuk soal nomor 8. Kita lanjutkan soal nomor 9. Contoh nomor 9, tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,-7 dan tegak lurus garis 2Y sama dengan 4X min 5. Pertama kita mencari gradien dari garis 2Y sama dengan 4X min 5, di mana gradien garis itu bentuk persamaannya Y sama dengan MX plus C. M-nya adalah gradiennya. Berarti kalau ini 2Y kita bentuk menjadi Y, kita bagi semuanya dengan 2, 4/2 X min 5/2. Nah, Y sama dengan 2X min 5/2. Inilah gradiennya. Jadi kita tulis M1 sama dengan 2. Karena di sini tegak lurus, berlaku hubungan M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, secara mudah dulu pernah waktu kamu kelas 8 Ibu terangkan supaya lebih mudah. M1-nya 2, berarti M2-nya adalah kebalikannya, 1 plus 1 minus. Berarti M2 kebalikannya dari 2 adalah setengah, tapi 1 plus 1 minus, begitu ya. Nah, kita pakai yang M2 karena tegak lurus. Kemudian kita masukkan ke persamaan Y min Y1 sama dengan M, buka kurung X min X1, di mana 3,-7 itu X1, Y1. Kita masukkan Y, kemudian ini min Y1 min 7, maka ini menjadi plus karena min 7 ya, ini menjadi plus, sama dengan M-nya kita pakai yang M2. Nah, X min X1, X1-nya adalah min 3. Nah, karena di sini pecahan, supaya tidak pecahan kita kalikan semuanya dengan 2, maka menjadi 2Y plus 14 sama dengan min 1, ini kalikan 2, X min 3. Kemudian kita kali masuk 2Y plus 14 sama dengan min 1X plus 3. Nah, kemudian kita susun menjadi 2Y, ini plusnya kita pindah ke depan, plus X sama dengan 3 min 14. Jadi persamaannya 2Y plus X sama dengan min 11. Nah, seperti ini boleh, kalau misalkan ada bentuk seperti ini juga boleh. Nah, seperti ini.
Atau misalkan dimajukan ke depan semua. 2y plus x plus 11 sama dengan 0. Inilah jawaban untuk soal nomor 9. Contoh soal yang ke-10, dari beberapa persamaan berikut, manakah yang sejajar? Yang A, 8x sama dengan min 4y plus 10, B, x plus 2y sama dengan 12, C, x sama dengan min setengah y plus 4. Untuk mencari manakah garis yang sejajar, kita cari gradien yang sama. Nah, gradien yang sama kita bentuk supaya persamaan itu menjadi y sama dengan mx plus c. Itu untuk mengetahui berapa gradiennya. Nah, sekarang kita lihat yang A. Yang A, 8x sama dengan min 4y plus 10. Kita bentuk supaya persamaannya y sama dengan y sama dengan mx plus c. Ini kita pindahkan ke depan. Nah, supaya y sama dengan berarti kita bagi 4. Nah, inilah gradiennya. Berarti M sama dengan min 8 per 4 atau M-nya sama dengan min 2. Sekarang kita lihat yang B. X plus 2Y sama dengan 12. Kita bentuk dulu. Sama dengan min X plus 12. Berarti Y kita bagi 2 supaya Y sama dengan. Berarti ini menjadi min setengah X. 12 bagi 2 itu 6. Inilah gradiennya. Ya, kita lihat yang C. X sama dengan min setengah Y plus 4. Nah, kita pindahkan ke depan. Ini menjadi setengah Y sama dengan min X plus 4. Nah, supaya Y sama dengan berarti kita kalikan dengan 2. Y sama dengan kita kalikan dengan 2 menjadi min 2X plus 4 kali 2 itu 8. Inilah gradiennya. Nah, maka yang sejajar adalah garis A dan C. Kita cari yang gradiennya sama. Contoh soal yang ke-11, hitung bentuk sederhana dari 20x pangkat 4 y pangkat min 3 kemudian dipangkatkan 2 dibagi dengan 10x pangkat min 2 y pangkat 2. Nah, kita buka kurungnya. 20 pangkat 2 kemudian x pangkat ini dikalikan 4 kali 2 pangkat 8, kita kalikan lagi y pangkat min 6 dibagi supaya lebih mudah 10x pangkat min 2 y pangkat 2. Nah, sekarang 20 pangkat 2 itu 400, x pangkat 8 y pangkat min 6 per 10 x pangkat min 2 y pangkat 2. Nah, ini kita coret. Jadi hasilnya 40 x, dimana kalau pembagian bentuk pangkat itu tandanya dikurangi. Jadi x 8 min 2 menjadi x pangkat 10. Kemudian ini menjadi y min 6 min 2 menjadi y pangkat min 8. Inilah hasil dari bentuk sederhana soal berikut. 40 x pangkat 10 y pangkat min 8. Nah, kalau misalkan pilihan ganda ini tidak ada, kemungkinannya 40 x pangkat 10 per y pangkat 8. Inilah dua jawaban untuk soal nomor 11. Sekarang mari perhatikan soal nomor 12. Sederhanakan bentuk akar dari 27 plus akar 12 plus akar 75. Pada waktu bentuk akar, Ibu sudah menerangkan cara menyederhanakan bentuk akar. Nah, 27 itu kita bentuk menjadi pohon faktor. Ini menjadi 3 kali 3 pangkat 2 plus kalau 12 itu menjadi 3 kali 2 pangkat 2. Kemudian kalau 75 itu 3 kali 5 pangkat 2. Nah, kita keluarkan.
ini menjadi 3 akar 3. Jadi yang mengandung pangkat 2 kita keluarkan tanpa pangkat ya, plus ini 2 akar 3, yang ini plus 5 akar 3. Nah, semuanya sudah berbentuk akar 3, tinggal kita jumlahkan. 3 akar 3 plus 2 akar 3 plus 5 akar 3, hasilnya menjadi 10 akar 3. Sampai di sini dulu untuk video latihan soal ujian sekolah 2022. Kita lanjutkan lagi nomor-nomor berikutnya di video berikutnya.